Mari kita persiapkan untuk masuk lebih dalam lagi, mengalami kuasa Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Di hadapan
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berikan salam damai, salam kasih. Sebelah kanan kiri kita, salam damai, salam kasih. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Baru saja kita merayakan tahun baru. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Apakah kita menyadari semuanya ini boleh berjalan hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Saudaraku, mari biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengakui hanya karena kemurahan Tuhan, saya dan saudara ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan ya, senantiasa terus terjadi dan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari katakan, ku sembah.
Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami. Tetapi kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di dalam bait-Mu. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk memberikan ucapan syukur kami melalui puji-pujian kami kepada Engkau. Kami mau bersorak-sorak buat Engkau Allah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Engkau mengurapi setiap kami semua. Sehingga benar-benar Tuhan pagi ini ada sukacita, ada kekuatan baru, ada pemulihan. Sehingga pulang dari tempat ini, kami berbeda saat kami datang tempat ini. Kami pulang dengan membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dan mengawalinya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Tak perlu
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bersyukur kita punya Allah yang setia. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kita. Ya. Sehingga kita boleh menyandarkan setiap pergumulan kita, pengharapan kita hanya kepada Dia. Karena apa saudara? Karena hanya Dialah satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Satu-satunya yang kuandalkan hanyalah Engkau Tuhan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sama-sama, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
Benar Tuhan, kami meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan di setiap segi dan bentuk kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak saja peduli pada kami, bahkan Engkau rela berkorban untuk kami. Terima kasih Bapa untuk semua karya yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami membuka hati untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Sebab itu Bapa di sorga, urapi kami semua, sehingga berita firman Tuhan pada pagi hari ini mendapat tempat yang spesial dalam kehidupan kami, dan sekaligus mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, waktu inilah waktu-Mu, bekerjalah Engkau bagi kami semua. Kami siapkan tanah hati kami yang baik untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu, yang kiranya itu menjadi landasan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini di gereja. Demikian juga shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Tema kita pagi hari ini adalah melangkah dengan iman. Saya mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan dari surat Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya akan bacakan sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita pagi ini untuk mari bersama-sama kita satukan pengertian kita mengenai iman. Sebelum saya akan berbicara mengenai melangkah dengan iman. Nah, kata iman yang digunakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini berasal dari kata atau bahasa Yunani, yaitu pistis. Nah, kata pistis ini dalam Alkitab King James Version diterjemahkan menjadi faith, atau kalau Alkitab terjemahan baru diterjemahkan menjadi iman. Kata pistis ini itu dalam perjanjian baru itu muncul sebanyak 244 kali. Dan diterjemahkan tidak saja sebagai iman, memang iman yang paling banyak itu 100 lebih diterjemahkan menjadi iman. Tetapi ada juga terjemahan yang lain atau para penterjemah Alkitab menerjemahkannya menjadi beberapa kata atau pengertian. Sehingga kalau kata pistis ini kita lihat dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version itu diterjemahkan yang pertama tadi itu iman, faith tadi itu, kemudian diterjemahkan menjadi jaminan atau asuransi kita sering mendengar istilah itu, dan yang ketiga diterjemahkan menjadi kesetiaan, ya, fidelity. Sehingga dengan terjemahan ini kita mendapat beberapa pengertian sebagaimana yang didefinisikan oleh Strong Concordance. Dia mendefinisikan iman yang digunakan dari kata pistis tadi ini adalah keyakinan akan kebenaran
sesuatu dalam hubungan manusia dengan Tuhan atau hal-hal ilahi. Jadi Strong Concordance menerjemahkan atau mendefinisikan iman itu adalah keyakinan akan kebenaran sesuatu dalam hubungan manusia dengan Tuhan atau hal-hal yang bersifat ilahi. Sedangkan kalau kita melihat dalam Webster Dictionary, iman didefinisikan sebagai, atau pistis tadi itu didefinisikan sebagai keyakinan dan kepercayaan serta kesetiaan kepada Tuhan atau sesuatu yang diyakini, terutama dengan keyakinan yang kuat. Jadi bukan sekedar yakin saja, tetapi kesetiaan yang diyakini dengan keyakinan yang kuat. Karena kata pistis ini itu selalu digunakan dalam hubungan dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tidak digunakan untuk manusia. Kalau saya mempercayai seorang misalnya, saya percaya orang ini baik misalnya. Orang ini berkata benar, pokoknya saya percaya dengan kepribadiannya. Itu bukan iman, itu bukan pistis. Karena kata pistis selalu dikaitkan dengan Tuhan. Saya setia dengan pasangan hidup saya, dengan istri saya misalnya. Itu tidak bisa dibilang pistis. Karena kata ini selalu jadi dalam Alkitab yang 244 kali tadi itu muncul selalu ada hubungan dengan Tuhan. Maka kata iman itu, kata pistis ini hanya digunakan yang ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau bicara iman, selalu mesti ada Tuhan di dalamnya. Ketika berbicara mengenai iman, maka ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Sehingga dengan definisi atau penjelasan saya tadi, kira-kira dapat saya definisikan secara sederhana bahwa iman adalah kesetiaan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Jadi kalau kita misalnya menyebut kita sebagai orang yang beriman, berarti kita adalah orang yang memiliki kesetiaan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Nah, sehingga timbul pertanyaan, bagaimana Pak kalau orang yang sama Tuhan tidak setia, mengaku beriman, mengaku percaya, tapi tidak memiliki kesetiaan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Entah bagaimana mengatakan hal itu, tetapi yang jelas bahwa kalau kita bicara iman, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu berarti kesetiaan kita, karena ini selalu hubungannya dengan Tuhan, dan keyakinan kita, bukan sekedar setia, bukan sekedar yakin, tetapi kesetiaan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Bukan sekedar yakin, bukan sekedar setia, tetapi sekali lagi keyakinan dan kesetiaan yang kuat kepada Tuhan. Nah, dengan pengertian yang seharap kita punya pemahaman yang sama ini, mari kita lihat bagian berikutnya. Alkitab tadi berkata bahwa iman, ingat ya, iman, kesetiaan dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan tadi adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi baik apa yang kita harapkan dan apa yang tidak kita lihat itu sama-sama belum terjadi. Kalau apa yang saudara harapkan sudah terjadi, itu bukan harapan lagi. Kalau apa yang belum kita lihat atau tidak kita lihat, sekarang kita lihat, itu bukan lagi nanti. Jadi kedua bagian ini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat adalah future, belum terjadi, masa depan, nanti. Dengan demikian iman memang selalu berhubungan dalam ayat secara khusus dengan sesuatu yang nanti. Nanti sebagaimana yang dicontohkan dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kalau kita membaca keseluruhan pasal 11 ini.
Ada banyak tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan iman di situ. Nah, dari dua hal ini, ada dua hal pokok dari satu ayat tadi yang kita bacakan. Saya ulangi lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang berkaitan dengan iman tadi itu adalah yang pertama, dasar tadi itu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kata dasar dalam bahasa Yunani, berasal dari kata Yunani, dia berasal dari kata hypostasis. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan menjadi substance. Kita ingat kata substansi. Tapi sebetulnya kata hypostasis ini yang diterjemahkan substansi atau yang dalam Alkitab kita diterjemahkan dasar, itu arti sebenarnya adalah patokan, pijakan, atau pegangan. Dalam dunia hukum atau pengadilan, patokan atau pijakan untuk menghukum seseorang adalah, misalnya kalau dia melakukan pembunuhan atau kriminal, adalah kitab undang-undang hukum pidana, KUHP. Jadi ketika seorang bersalah, melakukan pelanggaran, melakukan kriminal, dia akan dihukum sesuai itu. Berapa lama hukumannya? Itu tadi, berdasarkan patokan dari KUHP itu, pasal-pasal yang disebutkan situ. Makanya kalau kita memperhatikan selalu dikatakan melanggar pasal ini. Melanggar pasal ini. Kan kita tahu dalam kasus kriminal pembunuhan misalnya, itu kan ada pembunuhan terencana dan pembunuhan yang tidak direncanakan. Itu pasalnya beda, hukumannya juga beda. Tapi seorang terhukum ketika dia dijatuhi hukuman atas pelanggarannya, ada dasarnya gitu loh. Ada patokannya. Jadi tidak sembarangan menghukum. Bukan tergantung kepada moodnya hakim. Oh, kamu tak hukum 50 tahun misalnya. Padahal KUHP tidak berbicara seperti itu. Jadi hukuman yang diberikan kepada terdakwa itu atau kepada terpidana itu atau kepada orang yang bersalah itu berdasarkan sesuatu. Nah, KUHP itu kalau dia pidana. Kalau kasus korupsi lain lagi. Tapi apapun itu ada dasarnya, ada patokannya, ada pegangannya. Nah, dalam pengertian seperti inilah kata dasar itu digunakan. Sebagai patokan, sebagai pijakan, atau sebagai pegangan. Lalu kemudian kata yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kata bukti di sini ya, itu juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata elenkos ya. Bahasa Yunaninya itu kalau huruf G didahului oleh vokal itu bacanya eng gitu. Jadi itu bukan elegos itu bacanya, elenkos itu bacanya. Yang dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahkan menjadi evidence. Yang Alkitab kita menerjemahkan menjadi bukti. Itu bukan sekedar bukti, tetapi kata elenkos ini itu artinya adalah bukti yang punya kekuatan hukum. Bukti yang punya kekuatan hukum. Contohnya begini, dalam dunia perdagangan, kalau kita membeli sesuatu atau menjual sesuatu, itu kan ada surat jual beli, kwitansi misalnya. Apalagi itu barang-barang atau barang harga yang lumayan, itu tidak mungkin sudah dibayar saja. Pasti ada tanda terimanya, ada bukti penjualan, nota penjualan atau nota pembelian atau kwitansi. Nah, kata elenkos ini digunakan seperti itu. Kwitansi atau surat jual beli yang punya kekuatan hukum. Sehingga ketika di kemudian hari misalnya terjadi perselisihan karena soal jual beli tadi, masing-masing pegang bukti. Yaitu surat penjualan atau kwitansi tadi ini. Nah, kata elenkos itu digunakan dalam pengertian itu. Bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedua hal ini, dasar dan bukti yang berkaitan dengan iman itu saling menguatkan. Jadi ketika Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itu diperkuat dengan bagian keduanya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat diperkuat oleh dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Demikian juga sebaliknya. Kedua bagian ini memiliki pengertian dan kekuatan yang sama. Saya kasih contoh begini. Misalkan Bapak Ibu Saudara membeli mobil, kendaraan. Katakanlah kendaraannya itu begitu laris, sehingga biasanya kan harus inden ya. Mobilnya itu belum ada, tapi karena peminatnya begitu banyak, tapi Bapak Ibu Saudara inginkan mobil atau kendaraan tersebut, maka biasanya kita harus inden. Apakah itu cash atau kredit atau apa saja, tapi inden biasanya. Itu mobil-mobil laris kan biasanya begitu. Saya pernah membaca di autodriver.com itu, mobil Mitsubishi Expander itu ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2017, itu ada konsumen yang rela mengantri sampai 6 bulan. Bahkan ketika mobil Toyota Race itu saat pertama kali debut di Indonesia, itu mengalami panjang inden sampai 9 bulan. Tapi orang rela mengantri. Dan saya juga diingat dulu ketika awal-awal pandemi di mana orang booming bersepeda. Saya ingat persis itu ketika saya mau beli sepeda Polygon itu, saya harus mengantri selama 5 bulan. Saya indennya bulan Agustus, sepedanya baru datang bulan Januari tahun berikutnya. Ya karena banyak permintaan. Nah, katakan saja hari ini tanggal 28 Januari saudara beli mobil. Mobil belum ada, berarti saudara inden. Apakah, anggap saja bayar cash ya. Ketika saudara bayar mobilnya belum ada. Apa yang saudara terima? Pastikan bukan mobilnya. Saudara akan terima surat jual beli, entah seperti apa. Pasti tidak selembar itu, pasti banyak lembarannya itu. Tapi apapun itu surat jual beli yang membuktikan bahwa saudara pada tanggal 28 Januari, saudara telah membeli mobil. Katakan saja mobilnya mobil Kadabra misalnya, warna silver misalnya. Saudara sudah punya buktinya, sudah punya suratnya yang mencantumkan bahwa pada tanggal 28 Januari mobil Kadabra warna silver itu saudara sudah beli, sudah bayar. Berapa lama tunggunya? Katakan saja 1 bulan, 1 bulan, 30 hari. Lalu pada tanggal 28 Februari mobilnya datang. Saudara dihubungi, mobil sudah ada. Entah diantar atau diambil. Nah, ingat, 28 Januari saudara bayar mobilnya, inden mobilnya. 28 Januari bayar inden mobilnya. 28 Februari mobilnya datang. Pertanyaan saya begini, kapan saudara punya mobilnya? Apakah pada tanggal 28 Februari ketika mobilnya datang, atau pada tanggal 28 Januari ketika saudara bayar mobilnya? Kapan saudara punya mobilnya? 28 Januari. Mana mobilnya? Saudara tunjukkan saya suratnya. Ini loh buktinya. Ini loh. Sehingga ketika seandainya janjinya meleset, katakanlah 30 hari mobilnya belum datang, sudah 1,5 bulan, saudara bisa telepon atau tanya kepada dealernya, mobil saya mana? Dan saudara bisa tunjukkan buktinya. Ini loh, pada tanggal 28 Januari saya sudah membeli mobil Kadabra warna silver. Ini buktinya. Ini pegangan saya. Nah, dalam pengertian itulah iman yang dimaksud. Sehingga kita punya definisi yang lebih lengkap tentang iman. Jadi iman adalah meskipun hari ini saya dan saudara belum mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita inginkan dari Tuhan. Hari ini kita belum dapat. Tapi kita pasti nanti melihat dan mendapatkannya. Karena saat ini saya dan saudara sudah punya jaminan,
sudah punya, sudah memegang buktinya. Memang kita belum punya, seperti mobil tadi. Saya atau saudara belum pegang mobilnya. Mobilnya masih ada di gudang di dalam perakitan. Masih dalam proses distribusi. Mobilnya belum ada, belum kita punya, belum terparkir di garasi rumah saudara. Tapi berdasarkan jaminan tadi itu, berdasarkan bukti surat jual beli tadi, saudara sudah punya mobil. Sehingga saudara bisa bilang pada orang, kemarin saya beli mobil loh misalnya. Mobilnya memang belum ada karena masih dalam proses pengiriman. Tetapi pada tanggal 28 Januari ketika saudara melunasi atau membayar dan saudara hanya menerima surat selembar atau berapa lembar itu, maka pada saat itulah kita sudah punya apa yang kita harapkan. Dan ketika datang pasti sama itu. Pasti sesuai dengan tipe yang saudara pesan, sesuai dengan warna yang saudara inginkan. Meskipun baru datang 30 hari kemudian, karena kan nanti dalam pengertian inilah iman itu dimaksud dan digunakan. Nah, dalam pengertian ini mari kita lihat bagaimana contoh orang-orang beriman, pahlawan-pahlawan iman sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ini. Saya hanya mengambil 2 saja. Yang pertama Abraham. Saya akan membacakan Ibrani 11 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, karena iman. Ingat, iman itu sekali lagi definisi sederhananya keyakinan kesetiaan yang kuat kepada Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat ini ada kita temukan dalam Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebagaimana yang kita ketahui, Abram itu berasal dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kalau hari ini letaknya di antara sekitaran Irak dan Iran. Tuhan panggil Abraham, pergi tinggalkan rumahmu. Kemana Tuhan suruh dia? Ada yang tahu? Ke Kanaan, Pak. Kalau kita mencermati ayat ini, Tuhan tidak menyuruh dia ke Kanaan. Tuhan hanya bilang, pergi tinggalkan rumah keluargamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Baik di dalam perjanjian lama dalam kitab Kejadian yang diulangi dalam surat Ibrani sama-sama menyebutkan bahwa Abraham dipanggil, disuruh keluar dari keluarganya ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Dari awal Tuhan belum bilang mau kemana itu Abraham. Tuhan tidak bilang Abraham pergi ke negeri Kanaan. Kalau Kanaan hari ini itu negara Israel, Palestina, Mesir, Yordania dan sekitarannya itu. Yang hari ini diklaim sebagai milik pusaka mereka. Tapi ketika Tuhan panggil Abraham, Tuhan kan tidak bilang, kamu mau kemana? Cuma Tuhan bilang keluar, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sehingga timbul pertanyaan bagi saya. Kalau Bapak Ibu lihat di peta, sayang saya tidak buat petanya. Ur Kasdim itu, katakan saja sini. Sedangkan Kanaan itu di sebelah kirinya atau ke arah timur. Ke arah timur. Pertanyaan saya begini, kenapa Abraham itu ke timur? Kan Tuhan cuma bilang suruh pergi. Kecuali Tuhan bilang pergilah ke Kanaan, oke, jelas. Ini kan Tuhan tidak bilang begitu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa dia ke timur? Kenapa tidak ke barat? Kalau dia ke barat itu ke daerah yang hari ini menjadi Afghanistan, Pakistan, India, itu sebelah barat dari Ur Kasdim atau Irak dan Iran hari ini. Kenapa dia tidak ke utara? Utara hari ini itu menjadi negara-negara seperti Armenia, Azerbaijan, itu bagian utara dari Ur Kasdim.
Atau kenapa dia tidak ke selatan? Kalau selatan hari ini itu negara-negara yang hari ini adalah Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan lain sebagainya. Kenapa harus ke timur? Kenapa Abraham memilih ke timur? Saya yakin pasti ada yang mendasari sehingga Abraham melangkah ke timur. Tuhan kan tidak bilang dia harus ke timur. Tuhan cuma bilang keluar dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau saya baca dalam Kejadian pasal 12 ayat 4, 5 dan 7. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat yang ke-7. Ketika Abraham sudah sampai di Kanaan, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, dan seterusnya, dan berkat-berkat yang lain. Setelah Tuhan berfirman kepada Abraham, keluar dari negerimu, pergi. Lalu dengan bekal itu, Abraham keluar dari negerinya, dan dia melangkah ke timur dari Ur Kasdim. Setelah dia sampai di Kanaan, baru Tuhan berfirman kepadanya, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Negeri yang dipilih oleh Abraham untuk dia melangkah keluar dari negaranya atau dari sanak keluarganya, itulah yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi logikanya begini, kalau saja Abraham itu melangkah ke selatan, yang daerah hari ini adalah Arab Saudi dan sekitarnya. Pertanyaan saya, apakah negeri itu akan diberikan Tuhan kepada Abraham? Menurut saudara bagaimana? Ya pasti. Karena negeri yang diberikan Tuhan kepada Abraham adalah negeri yang dipilihnya sendiri. Nah tentu saja kan kita bertanya, mengapa Abraham itu pergi ke timur? Kenapa tidak ke selatan? Kenapa tidak ke barat atau ke utara? Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sejarah peradaban manusia, peradaban bangsa-bangsa, Abraham memilih Kanaan karena wilayah itu pada masa itu adalah wilayah yang subur dan memiliki peradaban yang paling maju. Peradaban yang maju, bangsa-bangsa muncul dari sana. Bukan berarti daerah lain tidak ada peradabannya, ada. Tetapi daerah atau wilayah Kanaan yang masa itu adalah wilayah yang sudah alamnya subur, penuh dengan padang rumput yang bagi orang-orang Israel itu, orang-orang Abraham ini, mereka butuh rumput yang segar untuk kambing domba mereka, berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan wilayah itu adalah wilayah yang peradabannya paling modern pada waktu itu. Negeri itulah yang dipilih oleh Abraham. Sehingga ketika Abraham memilih negeri itu wajar. Ketika dia mendapat perintah dari Tuhan dan dia diberikan kesempatan untuk memilih, logis toh dia akan memilih yang terbaik buat dirinya. Dalam hal ini kita lupa satu hal, Bapak Ibu Saudara, bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan itu tidak mengabaikan faktor manusia. Kenapa Kanaan diberikan oleh Tuhan? Karena itu yang Abraham pilih. Kalau saja dia berjalan ke selatan, yang hari ini akan sampai ke Arab Saudi, atau kalau dia berjalan ke barat, yang akan sampai ke India misalnya, maka negeri itu akan diberikan Tuhan kepadanya. Ya tentu cerita sejarah akan beda lagi. Tapi ketika dia memilih berjalan ke timur, ke daerah Kanaan, karena itu wilayah yang subur, jangan lihat hari ini, wilayah yang subur dan peradaban paling maju, sehingga dia yakin memiliki masa depan yang lebih baik. Bukankah itu yang dilakukan oleh orang-orang?
Kenapa orang itu berurbanisasi dari desa ke kota? Karena merasa bahwa di kota mereka akan mendapat kehidupan yang lebih baik, peluang hidup lebih baik. Dan adalah manusiawi kalau setiap orang itu ingin mendapat kehidupan yang lebih baik, itu manusiawi sekali. Maka ketika Abraham mendapat kesempatan, tawaran dari Tuhan, perintah dari Tuhan untuk keluar dari negerinya, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan, dia memilih yang terbaik menurut dia. Kalau hari ini misalnya Tuhan berbicara kepada saudara bahwa saudara yang baru tamat kuliah misalnya, yang membutuhkan pekerjaan, yang mau bekerja, dan kemudian katakan saja Tuhan berbicara kepada saudara, silakan melamar di sebuah perusahaan, nanti kamu akan diterima di situ. Kira-kira saudara melamar di perusahaan mana? Perusahaan yang sudah tahu punya benefit yang baik, punya masa depan karir yang baik, atau perusahaan yang sudah ada, yang saudara kenal, atau perusahaan startup yang belum jelas bagaimana nasibnya? Logis toh, pasti saudara akan pilih, saya tidak menyebutkan perusahaan apa saja, yang saudara tahu, yang sudah dapat informasi yang terbaik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kalian, Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan itu tidak mengabaikan faktor manusia. Nah, sekarang bagaimana hal ini berkaitan dengan iman tadi itu? Tadi kita sudah sepakati, sesuai dengan firman Tuhan, iman adalah dasar yang kita semua yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bagaimana hal ini dalam kehidupan Abraham? Apakah dia melakukan atau mengalami itu? Setelah Tuhan berjanji kepada Abraham, sebagaimana yang kita ketahui, maka selanjutnya itu sudah menjadi sejarah. Kenapa Abraham berani maju, berani keluar dari negerinya? Ingat loh Bapak Ibu Saudara, Abraham itu bukan orang yang kekurangan. Bukan orang yang tidak punya apa-apa dan kemudian dia karena ditawari misalnya sesuatu yang lebih baik. Dia sudah punya segala-galanya. Tadi sudah kita baca, dia bawa segala macam harta bendanya, dia bawa keluarganya, dia bawa budak-budaknya dan semua yang dia punya. Artinya dia bukan orang yang kekurangan. Ke negeri yang belum jelas. Tapi mengapa dia mau ke sana? Tadi itu, meskipun dia belum sampai di Kanaan, meskipun dia hanya tahu bahwa Kanaan itu negeri yang subur, negeri yang menjanjikan yang akan membuat kehidupannya lebih baik daripada sekarang ini. Meskipun dia belum melihat itu, tapi dia percaya, dia punya pegangan tadi itu, bahwa Tuhan yang berkata kepadanya, Tuhan yang berjanji kepadanya, maka dia pasti akan mendapatkannya. Dia belum lihat, tapi dia tahu negeri yang akan dia tuju sesuai dengan perintah Tuhan, yang nantinya Tuhan akan memberikan kepadanya. Dan semua kita tahu pada akhirnya Tuhan menepati janjinya. Kenapa dia berani melangkah? Karena dia punya patokan, dia punya pegangan yang ngomongin Tuhan. Maka saya sangat yakin bahwa sebelum Tuhan menyuruh Abraham, pasti Abraham mengenal betul siapa Tuhan yang berfirman kepadanya. Tidak mungkin Abraham itu memiliki keraguan atau tidak begitu mengenal Tuhan, mau-maunya meninggalkan keluarganya ke negeri yang belum jelas bagaimana kehidupannya. Tapi karena Abraham, saya yakin dia sangat mengenal Tuhan. Dia tahu betul siapa yang menyuruh dia. Maka dia mau melakukan sesuatu yang barangkali untuk ukuran keluarganya. Kamu Abraham apa kurang kerjaan? Apa di sini kurang enak, kurang nyaman? Tapi dia tahu karena Tuhan yang berjanji, maka dia pasti mendapatkan apa yang Tuhan janjikan.
Tokoh yang kedua, Musa. Saya bacakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 dan seterusnya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kita semua tahu cerita Musa. Orang Israel yang kemudian selamat dari pembunuhan, diangkat menjadi putra dari putri Firaun, sehingga dia otomatis masuk dalam keluarga bangsawan dan diyakini salah satu calon Firaun kalau saja kejadian tidak berubah, kalau saja peristiwanya tidak berubah. Kita semua tahu ceritanya, dia melakukan pelanggaran menurut hukum Mesir, dia membunuh orang Mesir, lalu dia melarikan diri. Dan sejak saat itu dia menjadi buronan yang dicari oleh Mesir. Mesir waktu itu adalah negara adidaya. Kerajaan yang paling maju, kuat dari segala persenjataan dan bala tentaranya. Sehingga bermusuhan dengan Mesir, itu harus pikir panjang berkali-kali lipat. Dan Musa melakukan pelanggaran kepada negara adidaya ini. Sehingga di mata Mesir, dialah buronan nomor 1. Pasti orang dalam kondisi seperti tidak mudah. Maka ketika Tuhan menampakkan dirinya, ketika dia bertemu dengan Tuhan dan menyuruh untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan, logika kita jalan, dia akan ke Mesir. Di Mesir dia sedang dicari-cari. Dan kemungkinan Firaun yang memutus dia bersalah masih memerintah, atau kalau tidak anaknya. Artinya pelanggaran Musa, daftar pencariannya itu masih berlaku. Datang ke Mesir itu seperti bunuh diri. Tapi mengapa Musa mau melakukan itu? Kalau dia tidak punya masalah dengan Mesir, mungkin tidak jadi soal. Dia sedang dicari-cari, dianggap buronan negara, dianggap melakukan pelanggaran berat. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran, ingat loh, ini pangeran Mesir ini melarikan diri itu hanya karena pelanggaran berat. Maka kita menduga bahwa orang yang dia bunuh itu bukan orang biasa. Orang yang menyebabkan Musa melarikan diri karena pelanggaran berat. Sekarang dia, ingatan Mesir belum lupa akan kesalahannya. Sekarang dia akan datang ke sana. Pertanyaannya, mengapa dia mau? Ya tadi itu, Alkitab sudah jelaskan. Karena iman. Dia tahu bahwa ada bahaya yang sedang menunggu dia. Dia tahu. Tapi juga dia tahu bahwa Tuhan yang menyuruh dia punya kekuatan dan kemampuan untuk bisa melalukan dia dari bahaya yang sedang menunggu dia ketika dia ada di Mesir. Maka kita semua tahu ceritanya. Musa datang ke Mesir, membawa bangsa Israel, ya, membebaskan mereka dan dibawa kepada negeri yang berlimpah susu dan madu sebagaimana yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apakah itu terjadi? Sudah menjadi sejarah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari kedua tokoh yang saya sampaikan tadi ini, bagaimana mereka menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Iman adalah keyakinan yang kesetiaan yang kuat kepada Tuhan. Mereka sudah membuktikan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tentu kita ingin memiliki pengalaman yang sama dengan tokoh-tokoh Alkitab tadi. Tentu kita ingin bahwa apa yang terjadi kepada Abraham bukan peristiwa satu-satunya, tapi juga merupakan pengalaman kita.
Maksudnya bagaimana Tuhan berjanji dan menolong Abraham membuktikan janjinya. Meskipun itu nampaknya mustahil dan tidak masuk di akal. Demikian juga ketika Tuhan berjanji kepada Musa. Ketika Tuhan memakai Musa. Ketika Tuhan menunjukkan tanda-tanda ajaibnya melalui Musa. Saya yakin bahwa kita ingin juga itu menjadi pengalaman kita. Bukan sekedar sebuah cerita luar biasa yang kita baca dalam Alkitab. Bukan peristiwa satu-satunya dalam sejarah, tapi merupakan peristiwa atau pengalaman bersama umat percaya. Dan apa yang sudah mereka lakukan? Bagaimana mereka mempercayai Tuhan? Dari dua contoh ini, Abraham dan Musa, ada beberapa hal yang menonjol dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah mereka percaya betul kepada Tuhan. Mereka percaya betul kepada Tuhan. Dan yang saya tahu, bahwa kalau kita mempercayai sesuatu, itu karena kita betul-betul mengenal Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada seseorang, percaya kepada perkataannya, percaya kepada tindak-tindakannya, itu karena kita mengenal orang itu dengan baik. Tidak mungkin kok saudara baru ketemu orang, apalagi ketemu di media sosial, ya. Lalu ngomong, yuk besok kita menikah. Baru kenal hari ini, ketemunya di media sosial lagi. Lalu mengajak saudara nikah. Pasti ketika saudara mengiyakan atau menerima lamarannya, pasti sudah mengenal dengan benar. Sudah mengerti bagaimana karakternya, bagaimana tindakannya, bagaimana kehidupannya. Ada banyak hal yang sudah perhitungkan pasti. Meskipun saya tahu tidak semua orang akan sedetail itu, tapi tidak mungkin akan sembrono. Pasti ada perhitungan, pertimbangan macam-macam. Jadi ketika baik Abraham dan Musa, ketika mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan, meskipun kedengaran atau kelihatannya mustahil, tapi karena mereka beriman kepada Tuhan, mereka percaya sungguh kepada Tuhan, dan kepercayaan mereka dibangun dari pengenalan yang kuat tentang Tuhan. Dan yang saya tahu bahwa pengenalan itu, yang baik itu, yang benar itu terjadi biasanya karena waktu yang berjalan. Semakin lama kita mengenal seorang, kan semakin banyak kita mengerti orang tersebut. Seperti misalnya dengan pasangan hidup saudara, suami atau istri saudara. Sekian lama menikah, pastikan tahu seperti apa. Istri saudara tahu bagaimana karakter saudara. Suami saudara tahu bagaimana karakter saudara. Kalau saya minta tolong istri saya untuk bikinin kopi buat saya, dia sudah tahu takarannya seperti apa, ukurannya seperti apa, kekentalan dan keencerannya seperti apa. Tidak perlu lagi saya jelaskan. Demikian juga sebaliknya. Kalau pasangan kita kelihatannya wajahnya lain dari biasanya, sudah tentu tahu ada apa itu. Apakah karena dia barangkali minta tambahan uang belanja, atau ada sesuatu yang saudara lakukan. Seringkali dalam hubungan yang dekat itu tidak perlu banyak ngomong, sudah ngerti kok, sudah ngerti. Maka ketika mengatakan atau melakukan sesuatu tidak membutuhkan panjang lebar penjelasan yang macam-macam, karena sudah ngerti. Maka ketika Tuhan berkata kepada Abraham dan kepada Musa, karena mereka mengerti dan mengenal Tuhan itu, lakukan. Kita tidak menemukan di sini Abraham kemudian berdebat membantah dengan Tuhan. Satu-satunya Abraham berdebat dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi ketika Tuhan meminta dia atau menyuruh dia keluar dari keluarganya, tidak ada perdebatan panjang lebar. Abraham taat
dan dia melakukannya. Kenapa? Dia belum melihat, belum punya bukti bahwa kehidupan di Kanaan atau negeri yang dia akan tuju itu lebih baik daripada yang sekarang. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan yang dia kenal itu. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, saudara tidak akan pernah meragukan Tuhan. Meskipun kelihatannya situasi kok bertentangan, berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau Tuhan yang terlibat di dalamnya, bahkan Tuhan sanggup merubah situasi yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan harapan, dengan keinginan kita, menjadi lebih baik. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara gumulkan saat ini? Dan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara harapkan saat ini? Yang ingin saudara lihat terjadi dalam kehidupanmu. Apakah saat ini saudara sedang kesepian, sendirian, depresi, suasana hati yang tidak stabil? Apakah saudara sedang mengalami hal itu? Ataukah apakah hari saudara sedang terlilit hutang misalnya? Atau apakah saudara sedang punya masalah pribadi yang sangat rahasia, yang saudara tutupi rapat-rapat? Namun masalah itu sangat menyiksa saudara dan saudara merasa sangat malu. Tidak berani untuk berkonsultasi dengan siapapun juga, termasuk hamba Tuhan. Atau apakah saudara pernah disakiti, dihina, difitnah, dilecehkan, diperlakukan tidak adil? Sudah bekerja mati-matian untuk perusahaan saudara, kerja tidak hitung-hitungan. Ketika ada kesempatan untuk katakanlah mengganti posisi yang ditinggalkan oleh atasan saudara, yang seharusnya saudara ada di situ, tapi orang lain yang tidak ada hubungannya ditaruh di situ. Banyak kali kita menemukan seperti itu. Sehingga saudara merasa jerih lelah saudara bertahun-tahun, seperti tidak dihargai, seperti tidak diterima dan sebagainya. Apakah saudara pernah dilecehkan? Saudara ingin membalasnya, namun saudara merasa tidak mampu atau mungkin tidak punya kesempatan, sehingga membuat saudara itu dendam kesumat. Atau apakah saudara hari ini memiliki penyimpangan perilaku yang saudara sadari bahwa penyimpangan perilaku itu akan merugikan dan menghambat masa depan saudara? Atau apakah saudara merasa memiliki kekurangan fisik tertentu yang membuat saudara merasa kurang percaya diri, merasa tidak mampu bersaing, dan merasa kekurangan fisik saudara akan menghambat masa depan saudara? Apapun itu, saya bisa membuat daftar yang lebih banyak lagi. Apapun itu, ingat Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita diberikan iman yang melaluinya menjadi dasar untuk apa yang kita harapkan dan bukti untuk apa yang belum kita lihat. Lalui hari-hari dengan percaya kepada Tuhan. Melangkahlah dengan iman seperti mereka, Abraham dan Musa dan lain-lain yang tidak saya sebutkan dalam Ibrani 11. Meskipun mereka belum melihat, tapi mereka percaya apa yang mereka belum melihat, apa yang mereka harapkan, mereka pasti akan mendapatkannya. Hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Entah apa pergumulan yang saudara hadapi hari ini, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi saya mau beritahu kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang menjamin itu. Sehingga kita punya dasar, kita punya bukti untuk mendapatkan apa yang kita harapkan
dan melihat apa yang belum kita lihat hari ini. Sebab itu, kalau saudara sedang bergumul akan hal ini, dengarkanlah firman Tuhan sebagai ayat-ayat penutup. Saya akan membacakan dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meskipun mungkin orang bilang itu lalai, tapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan kepada diri saudara sendiri, tidak usah kiri kanan, diri saya sudah sendiri. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Percaya itu. Bukan sekedar kata-kata yang ditulis, tapi imani itu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, Tuhan yang berjanji tadi itu, Tuhan yang tidak lalai tadi itu, yang menjanjikannya setia. Tuhan yang berjanji itu, satu, tidak lalai. Yang kedua, setia dengan janjinya. Ibrani 11 ayat 11 ditegaskan lagi, Tuhan yang memberikan janji itu setia. Tuhan tidak lalai dan Tuhan setia. Percayalah dan pegang teguh firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Wel dan Singer untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kita imani ini dan kita perkatakan percayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percayai, Dia tidak lalai dan juga Dia setia. Dengan keyakinan ini maka kita melangkah di dalam kehidupan kita. Hadapi hari esok dengan keyakinan bahwa Tuhan yang tidak lalai, yang setia itu beserta di dalam kehidupan kita. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kita nyanyikan selai dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku, amin, selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam
Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang Kau ajarkan beriman kepada Engkau, Tuhan. Selama ini mungkin kami tidak tahu bahwa kehadiran Kau setiap dalam kebaktian ini selalu ada di tengah-tengah kami. Kami tidak melihat, tetapi kami harus percaya bahwa Engkau menolong dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau melihat hati jemaat yang satu persatu. Apabila mereka memerlukan Engkau, biarlah iman mereka pertaruhkan, maka itu yang mereka akan dapatkan. Terima kasih Tuhan, pengajaran yang indah dari hamba-Mu berbicara dan berhenti di tempat ini, tetapi kami iman itu akan tetap ada dalam hati kami. Tuhan, terima kasih. Ini semua kami serahkan dalam tangan Kau, dan kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ada beberapa warta yang perlu saya sampaikan, namun sebelumnya kami akan menyambut apabila pada pagi ini ada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Silahkan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis bisa menyambutnya. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Oke. Ya, yang saya tekankan pertama adalah kelas bimbingan pranikah. Bagi jemaat yang merencanakan menikah di tahun 2024 ini, diharapkan segera menghubungi Bapak Pendeta Minggus Minarto untuk selanjutnya akan diberikan penjelasan dan pengarahan serta dapat mengikuti bimbingan pranikah. Yang kedua, rapat koordinasi RKA. Mengundang kehadiran semua pendeta, koordinator bidang, majelis dan para pengurus seksi besok pada hari Kamis 1 Februari 2024 jam 6 sore. Tempat di ruang serbaguna lantai 1 dengan agenda koordinasi, konsolidasi dan kompilasi pembuatan RKA masing-masing seksi untuk tahun 2024. Mohon ini diperhatikan, ya. Jadi tanggal 1 Februari 2024 jam 6 sore di ruang serbaguna lantai 1. Kemudian untuk Beston Pagi Raya Keluarga, mari Bapak Ibu Saudara kita hadir dan ajak anggota keluarga dalam Beston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu jam 5 pagi
di GIA Kudus ini ya, di ruang serbaguna lantai 1. Silahkan ajak untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia dalam doa pagi Beston Raya Keluarga. Lalu untuk info paduan suara Mazmur Bakti, latihan paduan suara Mazmur Bakti diadakan hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 jam 6 sore di ruang ibadah lantai 2. Mohon kehadiran seluruh anggota paduan suara Mazmur Bakti Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan memberkati. Lalu yang terakhir untuk informasi baptisan air periode yang pertama di tahun ini, diberitahukan kepada jemaat bahwa untuk baptisan air periode pertama di tahun ini akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 3 April 2024. Kemudian katekisasi akan dimulai hari Selasa tanggal 13 Februari dan hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 jam 5 sore bertempat di ruang serbaguna. Dan berikutnya akan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sore. Bagi yang ingin dibaptis, dapat segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto berwarna 3x4, 3 lembar dan 3x3, 1 lembar kepada Bapak Pendeta Elisa Samuel atau ke sekretariat gereja. Selebihnya Bapak Ibu bisa membaca di warta cetak maupun elektronik. Selanjutnya saya undang bagi yang berulang tahun hari Senin kemarin sampai hari ini, silahkan bangkit berdiri yang berulang tahun. Ya, ada Ibu Sin. Atas ada? Baik, yang berulang tahun bisa duduk kembali dan saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan mendoakannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah beribadah bersama. Mari kita lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu pengumuman yang saya mau tambahkan, bahwa suami istri dari para pendeta akan mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa di awal tahun ini. Kami ada anak Tuhan di Semarang yang meminjamkan sebuah villa di Bandungan. Kami akan setengah hari di Bandungan berdoa puasa supaya kami memulai tahun ini dengan merendahkan hati, mengandalkan Roh Kudus. Dan tentu para hamba Tuhan perlu sehati sepikir ya, sehingga pelayanan ini sungguh boleh dihidupi dengan sungguh-sungguh. Dan kiranya Bapak Ibu juga boleh mendoakan untuk kami. Besok pagi berangkat jam 6 pagi menuju ke Bandungan, kemudian berdoa dan berpuasa bersama-sama. Seperti khotbah tadi bahwa hidup kita ini adalah sedang berjalan dengan iman ya. Maka kitab suci adalah buku tentang iman. Kita baca sungguh-sungguh, kita renungkan, dan kita bertumbuh di dalam
kasih sayang Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau selalu mendidik kami di dalam firman-Mu dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami terus mau menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, dan tahun ini kami mau supaya hidup kami berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anak-Mu yang berulang tahun, Ibu Sin. Tuhan, berilah kekuatan, hikmat, kasih sayang, dan tuntunan-Mu. Berkati keluarganya. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan-Mu pada hari ini. Mereka terutama mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan mulia. Dan inilah persembahan yang sejati yang mereka persembahkan kepadamu. Dan juga mereka membawa persembahan sebagian daripada apa yang mereka miliki untuk mendukung pelayanan di tempat ini, untuk memberkati bagaimana gereja ini beroperasional, untuk mendukung pelayanan diakonia bagi yang lemah, untuk memberkati kota kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kembali anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan yang berat. Dalam soal ekonomi mereka harus berjuang. Ya Tuhan, di dalam soal usaha, meniti karir, Tuhan berilah mereka semangat, kekuatan, daya juang, kreativitas dan inovasi. Sehingga mereka boleh terus melihat peluang-peluang yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru. Dan Tuhan mengirim rezeki dan berkat-berkat untuk anak-anak-Mu ini. Berkati anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan di dunia ini, di dunia yang tidak sempurna ini, di mana virus dan bakteri dan kelemahan-kelemahan tubuh mendera. Kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan tubuh kemuliaan, kemah yang abadi. Walaupun ada di antara kami yang sakit, bergumul dengan kelemahan tubuh, dan belum disembuhkan sampai sekarang ini, Tuhan biarlah mereka memandang kepada Kristus, memandang kepada Juru Selamat, bahwa hidup kami sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dan kami terus berdoa untuk tanda-tanda, untuk mujizat-mujizat, untuk kesembuhan-kesembuhan. Kiranya Engkau boleh nyatakan kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah merangkak di dalam karir yang baik, ekonomi yang berhasil. Biarlah Engkau membawa mereka untuk semakin takut akan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Bukan mamon yang menjadi utama ataupun harta duniawi yang menjadi prioritasnya, tetapi hidup yang baru, yang berkelimpahan kasih karunia, yang melayani, yang memberkati, yang bermurah hati. Itulah menjadi tanda-tanda orang-orang yang hidup sebagai murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan yang rajin berbuat baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota kudus ini, berkati, lindungi, jagai. Biarlah kota ini menjadi kota yang sejahtera, kota yang aman, dan di mana kami tinggal di kota ini kami membawa kesejahteraan dan kami boleh memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Tuhan menolong kami
untuk memilih pemimpin yang tepat, yang sungguh-sungguh bisa menyejahterakan rakyat, menjaga NKRI dan ideologi Pancasila ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk perdamaian dunia di mana bangsa-bangsa sekarang berkecamuk, berperang satu sama lain. Tuhan, mohon belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan supaya kedamaian boleh ada di dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami dengan bersuara, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah tanganmu, pulanglah ke rumahmu masing-masing, lanjutkanlah aktivitasmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.